Luar biasa perkembangan politik begitu sangat cepat sekali. Bila koalisi Indonesia Maju ditambah dengan 3 partai baru di mana adalah PKB, PKS dan Nasdem bersatu, maka akan hanya ada satu. Hanya akan ada satu pasangan dan itulah hanya Ridwan Kamil. Anies dan Ahok bisa jadi tidak akan mendapatkan tiket maju di Pilkada Jakarta. Tambah rame. PKB mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus di Pilgub Jakarta. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait bilang, bila KIM Plus terbentuk, maka Pilgub Jakarta berpotensi hanya jadi satu poros koalisi. Satu poros koalisi ya. Soal nasib Anies Baswedan jika PKB jadi bergabung dengan KIM Plus, Jazilul bilang semua kemungkinan masih bisa terjadi. Pilgub Jakarta masih sangat dinamis. PKB sendiri masuk ke KIM Plus atau sudah ada tawaran nggak? Kita pertimbangkan kan sudah ada di publik tawaran itu. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia. Berarti ada kemungkinan bahwa nggak akan dorong Anies untuk Pilgub DKI dong dari... Semua serba mungkin. Serba mungkin ya, semuanya serba mungkin. Saja. KIM Plus itu kolaborasi dari semua kekuatan politik. Nah kalau terjadi kolaborasi di DKI, maka akan juga terjadi kolaborasi di nasional. Karena DKI dengan nasional irisannya dekat. Berarti nggak? Pernyataan PKB itu diamini oleh Ujang Komarudin, pengamat politik. Dia mengatakan bila PKB, Nasdem dan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, maka itu merugikan Anies Baswedan dan bisa jadi Anies Baswedan tidak punya tiket untuk maju di Pilkada Jakarta. Alias nganggur. Komarudin berpandangan, jika perahu besar KIM Plus terbentuk, akan merugikan bakal cagup Anies Baswedan. Ya kalau itu terjadi, maka ini sesungguhnya merugikan Anies Baswedan. Kalau KIM Plus itu kan kemungkinan besar, misalkan PKB akan merapat, kan begitu. Nasdem akan merapat, kan itu. Ya kuncinya kalau KIM Plus itu ada pada PKS. Apakah PKS yang masuk ke KIM Plus? Kalau itu masuk, ya berarti ada perubahan peta. Anies bisa tidak berlayar, begitu loh. Tetapi kalau PKS-nya misalkan masih di luar koalisi KIM atau punya poros sendiri, ya maka dia harus cari partai untuk mengusung Anies agar bisa 20%. Mungkin saja dengan PDIP kan begitu. Karena PDIP saya tidak yakin kalau masuk ke bagian KIM Plus itu. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Burhanuddin Muhtadi bahwa peluang Anies Baswedan sangat tipis bila Koalisi Indonesia Maju bersama PKS bersatu. Sudah berada di front runner, kalau PKS tiba-tiba hijrah, ya, hijrah politik ya ke KIM, paling tidak secara terbatas, tiba-tiba mendukung Ridwan Kamil, ya, dan menempatkan kadernya sebagai wakilnya Ridwan Kamil, menurut saya akan sangat menentukan ya, dampaknya. Ya, dan apakah potensi itu ada? Ada. Ridwan Kamil masih terbuka peluangnya, meskipun peluangnya tidak sebesar di Jawa Barat. Tetapi bukan berarti dia kartu mati di Jakarta. Karena kemampuan Ridwan Kamil untuk menarik pendukung yang lain itu lebih kuat. Kalau Ahok tidak maju, itu Ridwan Kamil langsung dapat durian runtuh. Selisih dengan Anies jadi makin menipis. RK sendiri dekat dengan Prabowo dan Presiden Joko Widodo, yang saat ini berperan sebagai elit yang mengatur jalannya politik Indonesia. Sebelumnya Idrus Marham mengatakan bahwa di Sumatera Utara bisa jadi Bobi Nasution menantu Presiden Joko Widodo akan melawan kotak kosong. Bila itu terjadi di Jakarta pun demikian, maka Ridwan Kamil pun akan melawan kotak kosong. Ya, dikarenakan Koalisi Indonesia Maju telah menerima tambahan dari Koalisi Plus, jadi KIM Plus namanya begitu ya. Kita dengarkan pernyataan Idrus Marham yang mengatakan kalau di Sumatera Utara akan terjadi kekosongan calon kecuali dari Koalisi Indonesia Maju. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa formula ya sebagai akibat daripada komunikasi politik yang dilakukan di KIM, maka ada beberapa format koalisi atau paslon yang diusung di pilkada ini. Yang pertama adalah ada beberapa daerah yang diproyeksikan calon dari KIM itu lawannya kotak kosong. Ya, lawannya kotak kosong.
Salah satu di antaranya misalkan adalah kemungkinan Kalimantan Timur misalkan. Kemudian juga mungkin Sumatera Utara juga perkembangan dan lain-lain sebagainya. Ini lawan kotak kosong. Nah, ada juga daerah-daerah yang diproyeksikan ya. Ya, Idrus Marham mengatakan bahwa ada di Sumatera Utara dan di Kalimantan Timur akan terjadi kotak kosong, dan di daerah lain ini mengacu kepada pernyataan dari PKB yang mengatakan bahwa bisa jadi di Jakarta Koalisi Indonesia Maju akan melawan kotak kosong. Luar biasa ini strateginya koalisi Pak Jokowi ini. Pak Jokowi kok dilawan, ya keok lah. Aduh. Dan apa yang disampaikan oleh Idrus Marham bahwa memang akan ada tambahan dari 3 partai politik dari Koalisi Indonesia Maju, yakni namanya Indonesia Maju Plus. Pak Surya Paloh sendiri segera setelah itu sudah menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan segera setelah itu dilanjuti pertemuan. Kemudian yang kedua juga dari PKB, juga pada waktu itu ada respon positif, dan tentu juga partai-partai lain. Nah, oleh karena itu dengan visi seperti itu, pemahaman Pak Prabowo sebagai presiden terpilih terhadap demokrasi Indonesia yang dibangun asas kekeluargaan dan kegotong royongan, ini juga yang diinspirasi dan menjadi konstruksi berpikir menghadapi pilkada. Nah, itulah sebabnya sebenarnya dikatakan oleh Mas Dasko, di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, di Jawa Tengah kemungkinan nanti ada paslon yang diusung, ya, Kim Plus. Ya, kenapa? Karena sebenarnya Kim Plus itu kan begini, Pak Prabowo kita sudah punya modal, yaitu partai-partai pendukung. Kemudian berkembang ada beberapa partai yang diproyeksikan akan gabung ya di Koalisi Indonesia Maju pada kabinet yang akan datang. Ya, tetapi tentu sampai hari ini belum resmi. Ya, jadi ada ketika itu adalah sekali lagi ada Nasdem, ada PKB, dan khusus untuk pilkada akhir-akhir ini juga berkembang ada dari PKS. Ya, PKS juga akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, yaitu Kim ditambah dengan 3 partai yaitu Plus. Maka kans Anies Baswedan akan gagal sekali lagi. Abah semakin gigit jari. Abah. Dan Koalisi Indonesia Maju dan tambah 3 partai yakni Koalisi Indonesia Maju Plus tentunya saja akan mengusung 1 calon di Pilkada Jakarta. Mungkin hanya maksimal 2 pasangan, demikian kata Susmi Dasko Ahmad yang mengatakan akan ada 2 maksimal itu ya paling banyak. Berarti ada dong paling sedikit, yakni 1 pasangan calon. Anies Baswedan alias Abah gigit jari. Ya, dinamika yang ada itu biasa saja, ya PDIP dengan calonnya, PKB dengan calonnya, tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi 2 pasang aja. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama 1 suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Plus ya. Jadi Koalisi Indonesia Maju Plus itu berarti sudah ditambah dengan PKS. Lalu Anies bagaimana? Ya udah jadi penonton saja ya Bang Anies alias Abah. Dan yang saat ini telah kantongi dukungan dari PKS dan Nasdem harus waspada. Anies harus waspada ya. Hingga kini Partai Nasdem masih belum memberikan surat rekomendasi untuk Anies. Ya. Bahkan bendahara Partai Nasdem Ahmad Saroni menyatakan ada kemungkinan Nasdem tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Waduh. Selain Nasdem, Anies Baswedan telah mendapatkan dukungan dari PKS. Namun PKS memberikan syarat akan dukung Anies bila maju dengan Sohibul Iman. Waduh. Syarat yang diajukan PKS ini membuat sejumlah partai ragu untuk mengeluarkan rekomendasi. Iya dong. Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara PDI Perjuangan hingga kini belum pastikan calonnya di Jakarta. Namun PDIP telah berkomunikasi dengan PKB. Bahkan keduanya diisukan akan menduetkan Ahok dengan Ida Fauziah, kader PKB yang juga menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Banyak Ya tidak mungkin lah PKB mau berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Ahok dengan Ida Fauzia. Sementara PKB sendiri tadi sudah mengatakan ingin bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, dan tentu saja Anies dan Ahok tidak dapat tiket untuk maju di Pilkada Jakarta. Aduh, PKB mah telak banget.